Iran bantah angkatan lautnya lumpuh, Iran menantang Trump. Negara-negara sekutu kompak menolak ajakan Trump. Simpang siur Iran di Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebutkan kemampuan Angkatan Laut Iran sudah dilumpuhkan. Juru bicara Korps Garda Revolusi Iran IRGC, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini menantang Amerika Serikat mengirim kapal perang ke perairan Timur Tengah. When Israeli and US attacks struck Tehran. Iran membantah klaim Amerika Serikat menyebutkan kemampuan Angkatan Laut Iran sudah dilumpuhkan. Teheran menantang terbuka Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan kapal-kapalnya ke Teluk Persia. Diberitakan dari Anadolu Agency pada Senin 16 Maret 2026, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran IRGC Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini menyatakan kedaulatan Iran atas wilayah perairan strategis tidak tergoyahkan. Naini menanggapi pernyataan Trump mengenai kehancuran kekuatan militer Iran. Naini menantang Amerika Serikat mengirim kapal perang ke perairan Timur Tengah. Lebih jauh, Naini mengklaim Iran sudah meluncurkan sekitar 700 rudal dan 3.600 drone menyasar target-target milik Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Israel dan Amerika Serikat bergabung menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran melancarkan barasan, rentetan serangan rudal dan drone ke arah Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara teluk yang menampung aset militer Amerika Serikat. The nations whose economies depend on the strait far more than ours. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan kemenangan Amerika Serikat atas perang melawan Iran. Di sisi lain, pernyataan Trump menimbulkan pertanyaan, jika Amerika Serikat meraih kemenangan, mengapa mengajak sekutunya bergabung bekerja sama mengirimkan kapal tempur ke Timur Tengah? Today, President Trump seeming to call out NATO allies reluctant to join his war in Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta dukungan militer dari negara sekutu yang memicu pertanyaan. Jika Amerika Serikat menang perang atas Iran, mengapa membutuhkan bantuan armada negara lain menjaga jalur pelayaran strategis Selat Hormuz pada Minggu 15 Maret 2026? Melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump meminta sejumlah negara seperti Inggris, China, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan mengirim kapal ke wilayah Selat Hormuz. Trump memperluas ajakan kepada seluruh negara menerima pasokan minyak melalui Selat Hormuz agar mengerahkan angkatan laut menjaga keamanan jalur energi menghubungkan perdagangan energi dunia. Pernyataan Trump dalam wawancara dengan Financial Times memberi sinyal bahwa konflik Amerika Serikat dengan Iran belum benar-benar berakhir. Di sisi lain, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz tidak memberikan kepastian kapan pasukan Amerika Serikat akan ditarik pulang. Pemerintah Israel mengatakan serangan besar terhadap target militer dan intelijen Iran kemungkinan berlangsung setidaknya 3 minggu ke depan. Hasil perang jarang ditentukan pada minggu-minggu awal. Trump beberapa kali mengklaim Amerika Serikat meraih kemenangan. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, jika kemenangan sudah diraih, mengapa pasukan Amerika Serikat masih berada dalam situasi berbahaya setelah tercatat 13 tentaranya gugur dalam tugas. Trump menghadapi dilema berpotensi melemahkan klaim kemenangannya. Serangan menghancurkan sistem rudal drone laut serta operasi penambangan milik Iran tidak mudah dan bisa berlangsung lama. Pada saat yang sama, Trump menyinggung ketergantungan sekutu Eropa terhadap perlindungan militer Amerika Serikat. Trump mengancam jika tidak ada respon atau tanggapan negatif bisa berdampak buruk bagi masa depan NATO. Infrastructure to military strikes. The situation. Ya pemirsa, sejumlah negara sekutu menolak ajakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menyatakan pembatasan hanya berlaku untuk kapal milik Amerika Serikat dan Israel. There will be no military participation. Sejumlah negara menolak ajakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz usai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Trump menyerukan pembentukan koalisi Angkatan Laut Internasional menjaga jalur strategis tetap terbuka. Ini disampaikan Trump melalui platform media sosial pribadinya Truth Social.
Trump meminta sejumlah negara bergantung di Selat Hormuz bergabung mengerahkan kapal perang bersama dengan Amerika Serikat. Trump berharap China, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan, Inggris, dan juga negara lain yang terdampak pembatasan berpartisipasi dalam koalisi dalam mengirimkan kapal ke wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan jalur tetap terbuka bagi kapal-kapal internasional. Pembatasan hanya berlaku untuk kapal milik Amerika Serikat. Dilaporkan dari Al Jazeera, anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran, Mohsen Razai, menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada kapal Amerika Serikat yang berhak memasuki Teluk. Selat Hormuz memisahkan wilayah Iran dengan Oman serta Uni Emirat Arab yang merupakan jalur penting perdagangan energi global. Ajakan Trump mengirim kapal perang ke Selat Hormuz mendapat respon yang berbeda. Kedutaan Besar Cina di Washington menegaskan posisi Beijing sebagai mitra strategis bagi negara-negara Timur Tengah. Cina menekankan upaya diplomasi meredakan ketegangan. Jepang menyatakan belum memiliki rencana mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan pemerintah Jepang masih mempelajari kemungkinan langkah yang bisa diambil sesuai dengan kerangka hukum internasional. Australia menyatakan tidak akan mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Ini disampaikan Menteri Transportasi Australia, Catherine King. Perancis menyatakan tidak akan mengirimkan kapal perang. Sementara itu Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis menyampaikan sikap negaranya bersifat defensif. GC's call effectively encourages civilians to take part in identifying military targets. Kabar berikutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat suara soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak bantuan Ukraina menghadapi drone Shahid Iran. Zelensky memandang pernyataan Trump sebagai pernyataan politik untuk publik, bukan hubungan militer kedua negara. Karenanya tidak perlu diperdebatkan. Right there, your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky buka suara mengenai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak bantuan Ukraina menghadapi drone Shahid Iran. Dikutip dari RBC Ukraine, pada Jumat 13 Maret 2026, Zelensky menyatakan pernyataan Trump bahwa Amerika tidak membutuhkan bantuan Ukraina menghadapi drone Shahid Iran yang tidak perlu diperdebatkan. Zelensky memandang pernyataan Trump sebagai pernyataan politik untuk publik, bukan hubungan militer kedua negara. Lebih jauh, Zelensky menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungan persenjataan yang terus diberikan kepada Kiev melalui program Prioritize Ukraine Recruitment List. Sebelumnya, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak memerlukan bantuan Ukraina dalam menghadapi gempuran drone Shahid buatan Iran saat perang di Timur Tengah. Pernyataan muncul beberapa hari setelah Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina mengirim ahli drone dan drone pencegat membantu melindungi pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Langkah itu bertujuan membantu menghadapi serangan drone Iran, khususnya drone Shahid, dan membuka peluang dukungan finansial bagi Ukraina. Эмиратів, Катару, Бахрейну, Йорданії. Prancis desak Iran hentikan serangan. Informasi selengkapnya usai jeda. Mata Dunia akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan berhasil menjalani operasi di Rusia usai mengalami luka serius di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Putin disebut membantu evakuasi Mojtaba dari Iran ke Rusia. Khamenei's reported injuries or his alleged evacuation. Pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan berhasil menjalani operasi di Rusia usai mengalami luka serius di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut membantu evakuasi Mojtaba Khamenei dari Iran ke Rusia menggunakan pesawat militer menjalani operasi. Media kuat Al Jazeera mengutip sumber pejabat tinggi Iran pada Minggu 15 Maret 2026 melaporkan Mojtaba diam-diam dibawa ke Rusia dan sukses menjalani operasi. The Concern melaporkan Mojtaba dipindahkan ke Rusia menjalani operasi karena alasan kesehatan dan keselamatan. Putin sebelumnya menelpon Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis 12 Maret 2026 yang menawarkan perawatan. Pada malam harinya, Mojtaba diterbangkan menggunakan pesawat militer Rusia dengan pendampingan tim medis. Otoritas intelijen Iran memilih Rusia karena khawatir fasilitas medis dalam negeri menjadi target serangan udara Israel menyasar pemimpin tertinggi Iran. Pemerintah Iran menegaskan tidak ada masalah serius mengenai keselamatan Mojtaba. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah klaim cedera dalam sebuah wawancara media sehari sebelumnya. Laporan The New York Times mengutip pejabat Iran menyebutkan Mojtaba Khamenei kemungkinan terluka dalam serangan awal, termasuk cedera pada bagian kaki.
Militer Israel menilai Mojaba mengalami cedera pada bagian kaki sejak hari pertama perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertanyakan apakah Mojaba masih hidup saat memanas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Trump mengaku belum melihat bukti jelas bahwa Mojaba benar-benar masih hidup. Dalam wawancara dengan NBC News pada Sabtu 14 Maret 2026, Trump mengatakan bahwa pesan pertama Mojaba Khamenei setelah menjadi pemimpin tertinggi Iran hanya disampaikan secara tertulis, bukan melalui penampilan publik. particularly during time. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan sudah berbicara dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta Iran menghentikan serangan yang dinilai memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Macron turut meminta pemerintah Iran segera membebaskan warga negara Prancis Cécile Kohler dan Jacques Paris bisa kembali ke negaranya. باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan sudah berbicara langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Macron meminta Iran menghentikan serangan. Dalam pernyataannya, Macron menyebut Iran harus segera mengakhiri serangan yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui kelompok proksi di sejumlah negara di kawasan, termasuk di Lebanon dan Irak. Macron menegaskan Prancis bertindak dalam kerangka pertahanan untuk melindungi kepentingan nasional, mitra regional, serta menjaga kebebasan navigasi di jalur perdagangan internasional, termasuk di Selat Hormuz. Menurut Macron, eskalasi yang terjadi saat ini berisiko menyeret seluruh kawasan ke dalam konflik yang lebih luas serta menimbulkan dampak besar bagi masyarakat di Timur Tengah. Macron juga menekankan perlu kerangka politik dan keamanan baru yang bisa menjamin stabilitas regional, termasuk memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir serta mengendalikan program rudal balistiknya. Dalam pembicaraan tersebut, Macron turut meminta pemerintah Iran segera membebaskan warga negara Prancis Cécile Kohler dan Jacques Paris agar bisa kembali ke negaranya dengan aman. Macron mengatakan Prancis dan sekutu-sekutunya mempersiapkan misi pertahanan membuka kembali Selat Hormuz yang sangat penting secara strategis. Pemimpin Prancis mendarat dengan helikopter di atas kapal induk Charles de Gaulle dikirimkan Mediterania setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari memicu perang di Timur Tengah. Kapal induk Charles de Gaulle milik Prancis berada di perairan Mediterania pada Senin 9 Maret 2026. Ya, pemirsa, simpang siur keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 terjadi seiring serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia Winsor John menyatakan Iran bakal tampil di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Simpang siur keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 terjadi seiring serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Iran membalas serangan. Kemudian perang pun terjadi. Konflik di Timur Tengah semakin memanas. Bersamaan perang, hal-hal berkaitan dengan Iran dan Amerika Serikat dikaitkan, termasuk keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Winsor John menyatakan Iran akan tampil di Piala Dunia 2026. John menegaskan Iran dalam status tampil sebagai salah satu peserta Piala Dunia. AFC berharap Iran bakal berlaga di Piala Dunia. Diberitakan dari Mirror, John menyatakan Piala Dunia adalah momen sangat emosional. Iran menegaskan tidak ada pihak yang bisa mengeluarkan tim nasionalnya dari Piala Dunia 2026, menyusul peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keselamatan mereka. Trump sempat menyatakan Iran tidak layak ke Piala Dunia demi keselamatan mereka. Iran bisa terancam jika datang ke Amerika Serikat. Iran menyebut negara tuan rumah tidak layak menggelar turnamen jika tidak mampu menjamin keamanan para peserta. Kabar berikutnya, sebuah video beredar di media sosial menunjukkan dugaan penyerangan terhadap seorang pria Palestina di kota Ramallah, wilayah tepi barat. Insiden ini diklaim melibatkan warga Israel. Rekaman video beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria diklaim sebagai warga Palestina menjadi korban penyerangan di kota Ramallah, tepi barat. Dalam video, sejumlah orang disebut sebagai warga Israel diduga menahan korban sebelum menyiramkan cairan mudah terbakar dan menyalakan api. Belum ada konfirmasi resmi dari otoritas setempat mengenai detail kejadian maupun kondisi terkini korban. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tepi barat. Beberapa waktu terakhir diwarnai sejumlah bentrokan dan kekerasan antara berbagai pihak. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat modernitas dan alam Kanada. Tetap saksikan Mata Dunia.
Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Kanada menjadi salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Letak geografis yang luas, kekayaan sejarah, serta keragaman budaya menjadikan Kanada sebagai ruang hidup yang menyatukan keberagaman. Seperti apa keindahan Kanada? Berikut informasinya untuk Anda. Selamat datang di Kanada. Kanada terletak di bagian utara benua Amerika. Dengan luas hampir 10 juta kilometer persegi, Kanada menjadi negara terluas kedua di dunia. Wilayahnya membentang dari Samudra Atlantik di timur, Pasifik di barat, hingga Arktik di utara. Tanah yang luas, hutan yang mendominasi, dan danau yang tak terhitung jumlahnya menjadikan Kanada sebagai salah satu pusat ekosistem penting dunia. Kontak dengan bangsa Perancis dan Inggris pada abad ke-15 membawa perubahan sejarah besar. Melalui perjalanan panjang, negosiasi politik dan identitas nasional, Kanada memproklamasikan statusnya sebagai Dominion yang berdaulat pada 1 Juli pada tahun 1867. Di timur Kanada, berdiri Toronto, sebuah kota terbesar sekaligus pusat ekonomi, seni, dan media. Kota ini hidup dalam ritme modern yang penuh energi. Di sini keragaman budaya tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga wajah dari kehidupan sehari-hari. Salah satu ruang yang mencerminkan kebebasan ekspresi adalah Graffiti Alley. Lorong seni dinding yang memanjang beberapa blok ini menjadi kanvas raksasa bagi para seniman urban. Warna, bentuk, dan pesan hadir tanpa batas. Graffiti Alley adalah perayaan kreativitas publik yang merupakan seni yang lahir dari jalanan untuk siapa saja yang melintas. Tak jauh dari tepi Danau Ontario berdiri Ginesper, gedung IMAX permanen pertama di dunia. Menghadirkan pengalaman sinema dengan layar berkubah raksasa, tempat ini menjadi saksi perkembangan teknologi visual sejak tahun 1971. Disinilah film bukan sekedar tontonan, melainkan pengalaman ruang. Di timur pusat kota Toronto berdiri Jarvis Street Baptist Church, sebuah gereja bersejarah yang telah menjadi bagian penting dari perkembangan komunitas Kristen di kota ini sejak akhir abad ke-19. Dengan gaya arsitektur Gothic Revival, struktur bata merah, dan menara lancipnya menciptakan siluet yang khas. Beralih ke barat, kita tiba di Calgary, kota terbesar di Provinsi Alberta. Suasana kota ini terasa lebih santai, lebih dekat dengan alam, dan lebih hangat dalam interaksi sosial. Pegunungan Rocky yang megah selalu terlihat dari kejauhan, seolah mengingatkan bahwa alam adalah tetangga terdekat bagi setiap orang di kota ini. Setiap bulan Juli, Calgary berubah menjadi panggung budaya barat terbesar di dunia. Calgary Stampede dikenal sebagai the best greatest outdoor show on earth, merayakan tradisi koboi, rodeo, musik country, hingga parade jalanan. Bagi Calgary, Stampede bukan sekedar festival, tetapi juga identitas sejarah dan kebanggaan kota. Di perbatasan Kanada dan Amerika, Niagara Falls berdiri sebagai simbol kekuatan alam. Air yang jatuh dari ketinggian menciptakan kabut halus dan suara yang menggema, sebuah perpaduan yang mengundang kekaguman tanpa henti. Saat malam tiba, air terjun diterangi cahaya warna-warni, berubah menjadi lanskap yang romantis dan mempesona. Niagara Falls bukan hanya destinasi wisata, ia adalah pengalaman, perasaan, dan momen ketika manusia menyadari betapa megahnya ciptaan alam. Dari ruang seni kota Toronto, identitas kultural Calgary hingga keagungan alam Niagara Falls, Kanada menyimpan kekayaan yang luas baik dalam sejarah, budaya, maupun keindahan alamnya. Ya, selanjutnya pemirsa, setelah sempat mengalami penundaan berkali-kali, Kanye West akhirnya mengonfirmasi perilisan album terbarunya bertajuk Pulling. Album ke-12 milik Kanye West dijadwalkan rilis pada 27 Maret dan menjadi perbincangan di kalangan penggemar musik dunia.
Kanye West akan merilis album terbarunya Bully pada 27 Maret setelah beberapa kali mengalami penundaan. Kabar ini sekaligus menjawab penantian sepanjang para penggemar yang menunggu kepastian proyek terbaru sang rapper. Bully menjadi album studio ke-12 dalam perjalanan karir bermusik Kanye West. Album ini akan menampilkan arah musik lebih segar, namun tetap membawa gaya produksi khas selama ini identik dengan Kanye West. Perilisan album ini juga bertepatan dengan rencana penampilan Kanye West di SoFi Stadium Los Angeles pada awal April 2026. Konser ini diprediksi menjadi momen perkenalan langsung lagu-lagu baru kepada publik. Tak hanya itu, proyek Bully juga dikabarkan beririsan dengan langkah musik putrinya, North West, yang sedang menyiapkan album debut. Hal ini menambah perhatian publik terhadap arah baru keluarga West di industri musik. Dengan rekam jejak Kanye West yang sering menciptakan tren baru, album Bully diprediksi akan menjadi salah satu rilis besar tahun ini. Penggemar kini menunggu apakah proyek terbaru ini akan kembali menghadirkan kejutan di dunia musik global. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.